Kita masih membahas mengenai adversity intelligence, suatu kecerdasan yang dikaitkan dengan kesuksesan seseorang atas kemampuannya menghadapi kesulitan dan tantangan kehidupan. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu, saya sudah membahas mengenai pengertian dan karakteristik adversity intelligence, dampak adversity intelligence yang rendah, serta siapa saja yang membutuhkan adversity intelligence yang memadai. Sementara di video kedua minggu ini, saya akan membahas mengenai bagaimana mengembangkan adversity intelligence sejak masa muda. Kita mulai sekarang. Dapatkah adversity intelligence dikembangkan sejak kecil? Tentu saja sangat mungkin mengembangkan adversity intelligence sejak seseorang masih kecil. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, hadapi kesulitan. Walaupun kita menginginkan kehidupan yang baik-baik saja dan aman-aman saja, ternyata persoalan hiduplah yang akan mendewasakan kita. Cara terbaik untuk membantu seseorang dalam mengembangkan ketahanan ketika mengalami kesulitan adalah dengan berani mengalami situasi sulit tersebut. Jadi, biasakan anak Anda untuk menghadapi persoalan dengan sikap positif dan konstruktif. Kedua, terbuka untuk umpan balik. Anda dapat mengajar anak Anda untuk sadar diri, terbuka untuk umpan balik, dan mengenali di bagian mana mereka masih perlu meningkatkan atau memberdayakan diri. Meskipun tiap orang ingin dikenali dan dihargai, mereka juga harus berani menerima umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki metode penyelesaian masalah serta tetap berespon aktif terhadap masalah. Dengan cara itu, seseorang akan lebih mampu bertahan di dalam kesulitan berikutnya dan lebih mudah menangani tanggung jawab yang lebih berat. Ketiga, biasakan untuk menyelesaikan masalah, bukan melarikan diri dari persoalan. Menyerah adalah pilihan dalam hidup. Tetapi orang-orang yang tangguh adalah mereka yang berani bertahan di dalam kesulitan, belajar bertanggung jawab, berani mencoba menangani situasi dengan berbagai cara, hingga berhasil menyelesaikan masalah. Keempat, miliki pola pikir pembelajar. Sejumlah anak sudah diwanti-wanti untuk tidak boleh salah, tidak boleh melakukan kesalahan, tidak boleh mempermalukan orang tua karena kesalahan atau kegagalannya. Pesan tersebut kurang tepat, bahkan melumpuhkan individu untuk menjadi cerdas dalam menghadapi kesulitan. Sesungguhnya adalah normal untuk mengalami kegagalan. Kegagalan adalah kesempatan untuk bertumbuh, dan kita dapat belajar dari kesalahan atau kegagalan kita maupun orang lain, khususnya bagaimana supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Juga bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan dan menjadi lebih baik di kemudian hari adalah poin penting untuk proses pendewasaan. Kelima, bangun hubungan. Ingatkan anak Anda untuk menjangkau dan meminta bantuan dari orang yang lebih ahli untuk menyelesaikan masalah. Tapi tentu saja dia harus mencoba sesuatu dulu. Sejak muda, seseorang perlu mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang bermotivasi tinggi, cerdas dan terampil untuk mengendalikan situasi, serta terbiasa menyelesaikan masalah dengan solusi menarik. Dengarkan pandangan orang lain, bekerja samalah dengan orang-orang yang bisa saling menghargai, mendukung, dan menguatkan sesamanya. Keenam, berfokus pada kekuatan. Kesulitan tidak dapat dihindari dalam setiap aspek kehidupan. Alih-alih memperlakukannya sebagai krisis atau akhir dari segala harapan, berfokuslah pada kekuatan saat menangani situasi yang menantang dan sulit. Dan ini perlu diajarkan sejak kecil dan dicontohkan oleh orang-orang dewasa yang berurusan dengan anak-anak. Ketujuh, akui kebutuhan akan perubahan. Perubahan ada kalanya diperlukan untuk bertahan hidup atau mengalami kemenangan. Wajar jika banyak orang cenderung menolak perubahan, karena perubahan belum tentu menghasilkan situasi yang langsung menyenangkan. Akan tetapi, kekhawatiran seperti ini justru dapat menyebabkan kegagalan. Karena itu, sejak kecil, biasakan anak Anda untuk mengevaluasi kebutuhan akan perubahan di dalam hal-hal kecil dan sehari-hari, lalu siapkan mereka untuk melakukan perubahan itu. Kedelapan, tetapkan prioritas dan kelola energi.
Setiap orang harus membuat pilihan sulit selama mengalami kesulitan. Oleh karena itu, adalah penting untuk mampu menetapkan prioritas dari berbagai pilihan dalam hidup. Selanjutnya, kembangkan kesabaran untuk mengalahkan gangguan. Jangan menggunakan semua energi sekaligus, supaya Anda tidak segera kehabisan tenaga di tengah perjalanan menghadapi dan menanggulangi kesulitan. Hal seperti ini pun perlu diajarkan sejak masa kecil. 9. Komunikasi empatis. Bagaimanapun berkomunikasi bukan sekadar menyampaikan apa yang kita harapkan dan inginkan kepada orang lain, tetapi juga perlu dengan cara dan gaya tertentu agar harapan kita dapat diterima dengan baik, dan bersama-sama dengan kelompok yang sepakat, kita dapat mengerjakan perubahan atau menindaklanjuti persoalan. Inilah gunanya berkata-kata secara empatis, dan hal tersebut perlu diajarkan kepada anak-anak sejak masa kecil mereka. 10. Miliki keyakinan. Kita perlu meyakini bahwa setiap kesulitan memiliki sebab akibat kemunculannya, serta di balik kesulitan biasanya ada manfaat atau keuntungan yang dapat kita raih. Tugas kita adalah menguatkan keyakinan kita agar kita dapat mengelola stres dan beragam masalah mental tatkala kita sedang memperjuangkan pencapaian tujuan kita. Memperkuat keyakinan kita kepada diri sendiri, orang-orang yang menjadi anggota tim kita, serta pihak-pihak lain yang signifikan bagi kita adalah bagian dari latihan yang bisa diterapkan sejak seseorang masih sangat muda. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.